Dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR. Presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih berlaku, mengikat, dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Tentang larangan komunisme, marxisme, dan leninisme itu merupakan satu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat. Batalkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan Jokowi berani lawan PDIP, sebagaimana diungkap oleh pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid. Inisiator rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila adalah PDIP. Rakyat tahu itu PDIP sukses pengaruhi sejumlah fraksi di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat nyaris tanpa penolakan, kecuali fraksi PKS. Dari awal konsisten ingin memperjuangkan masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, tidak digubris. Fraksi yang lain diam, hanya PKS dan Partai Demokrat yang tidak tanda tangan. Ketika maklumat MUI keluar dan protes umat Islam terjadi di mana-mana, sejumlah anggota fraksi membuat pernyataan ikutan menolak. Cari aman, kayak gak tahu aja kelakuan partai politik klasik. Saat ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sudah diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ke pemerintah atau Jokowi. Bola sekarang ada di pemerintah, semua mata tertuju ke pemerintah, konsentrasi rakyat fokus ke pemerintah. Lalu bagaimana sikap pemerintah, mendengarkan rakyat atau mendukung PDIP? Tunda, kata pemerintah. Pemerintah nampaknya ingin melihat-lihat dulu. Pertama, bagaimana reaksi PDIP? Kedua, bagaimana reaksi umat Islam? Mana yang paling kuat? Biasanya itu yang akan jadi pilihan Jokowi. Polanya sering terbaca begitu. Jika pressure umat Islam kuat, pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jika sebaliknya, protes umat Islam meredup dan PDIP kuat tekanannya, pemerintah akan minta rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dilanjutkan oleh DPR. Sebagaimana diketahui, sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ansor, Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam, dan sejumlah elemen masyarakat tegas stop rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Hentikan, jangan dilanjutkan, batalkan, bukan revisi, bukan juga ditunda. Akan tetapi, partai PDIP keberatan, tidak ada tanda-tanda menyerah. Lanjut, coba bernegosiasi, buat kompromi-kompromi, tawarkan revisi. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dimasukkan. Akan tetapi, larangan radikalisme dan khilafah juga harus dimasukkan. Kita tunggu bagaimana reaksi umat Islam.
Sampai di sini PDIP masih cukup percaya diri. Umat Islam melalui MUI, NU, Muhammadiyah, dan sejumlah ormas yang lain tidak menanggapi nego PDIP. Belakangan PBNU muncul, suaranya sangat lantang, hentikan. Pandangan dan sikap PBNU tegas dan lugas. Dasar pemikirannya lengkap, terukur, dan berkelas. Perseteruan antara MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya dengan PDIP sebagai inisiator rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila nampaknya akan makan waktu panjang. Maraton sudah hampir sepekan ini, dua kelompok di atas berdebat di media sosial. Adu argumen, adu cerdik, dan juga adu strategi. Kedua belah pihak kemungkinan akan makan ramai, tidak saja di media, tapi juga dalam bentuk aksi demonstrasi. Di sejumlah daerah sudah terjadi. Demo ada di mana-mana, nampaknya makin panas. Perdebatan tidak saja soal material dan formilnya, tapi juga menyoal apa motif rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini dilahirkan. Soal yang terakhir ini justru yang menarik, sekaligus semakin memanaskan situasi. Kepemimpinan Jokowi akan diuji. Rakyat menunggu keputusan tegas Jokowi. Tak mudah memang. PDIP tak saja sebagai partai pemenang, tapi PDIP juga partai yang paling berjasa menjadikan Jokowi sebagai presiden. Sementara di sebelah, MUI, NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas Islam memiliki kekuatan massa yang tidak kecil. Jika isunya semakin matang, maka akan sangat merepotkan Jokowi. Legitimasi moral dan gelombang kekuatannya bisa lebih dahsyat dari 212. Asumsi ini tidak terukur jika belum dibuktikan. Emang mau dibuktikan? Rakyat akan menunggu ke depan. Pertama, lebih kuat mana pressure PDIP dan pressure MUI yang didukung NU dan Muhammadiyah. Kedua, kemana pilihan Jokowi akan berpihak, kepada PDIP atau kepada umat Islam. Rakyat akan menunggu akan hal itu.